wabarakatuh, Bu Kuswati. Gimana kabarnya hari ini Bu Doris? Alhamdulillah sehat, Bu Kuswati. Bagaimana dengan Bu Kuswati? Oke, alhamdulillah sama Bu Doris. Hari ini seperti cuaca hari ini Bu Doris cerah dan bersemangat seperti itu. Oke. Iya Bu Doris kan nanti akan melakukan kegiatan coaching ya bersama Betul, Bu. coaching ya. Betul. Sebelum Bu Doris melakukan coaching, ada yang sedikit akan kita bicarakan gitu. Oke. Nanti pada saat saya akan mengamati Bu Doris melakukan coaching, akan saya catat hasilnya dari beberapa yang Ibu lakukan dan akan saya masukkan ke dalam rubrik penilaian seperti itu ya Bu Doris ya. Nah, seperti apakah coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta? Apakah Ibu sudah mengembangkan kompetensi coaching? Apakah serta Ibu sudah menerapkan prinsip coaching? Saya juga akan mendengarkan dari jawaban dari coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan coach. Seperti itu ya Bu Doris ya? Insya Allah, Bu. Oke. Bu Doris, ingin saya bantu mengembangkan kompetensi yang mana? Pastinya ingin dibantu semua kompetensi yang ada di coaching ya, Bu ya. Antara lain ada kesadaran penuh, kemudian ada mendengarkan aktif, serta memberikan atau mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Bagian mana yang nanti Bu Doris ingin untuk saya amati? Ya, saya ingin diamati terlebih dahulu itu dalam hal mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach, Bu. Oke, berarti nanti Bu Doris ingin saya mengamati bagaimana Bu Doris mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching ya. Betul, seperti itu. Kemudian bagaimana penilaian Bu Doris sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Penilaian saya, Bu ya, berdasarkan dari coaching yang kemarin saya laksanakan itu sebenarnya saya sih sudah menggunakan atau mengajukan pertanyaan berbobot, Bu, tapi menurut saya itu kurang maksimal. Jika diangkakan itu perfectnya kan 10 ya, Bu, itu saya berada di angka 7. Sedangkan harapan saya paling tidak saya mencapai angka 9, Bu. Oke, Bu Doris menginginkan di angka 9 ya kalau dengan skala penilaian ya. Kemudian apa harapan dari observasi yang kita lakukan bersama ini Bu Doris? Ya. Oke. Harapan saya dengan adanya observasi ini, Bu, saya itu ingin membantu coach dalam mencari gambaran solusi atas permasalahan yang dimiliki oleh coach dengan menggunakan dengan coaching yang akan saya laksanakan nanti, Bu. Oke, baik Bu Doris. Nah, nanti setelah Bu Doris sudah melakukan coaching ya bersama coach selesai, nanti kita akan diskusi lagi nih Bu ya. Oke, silahkan Bu Doris lakukan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang kita rencanakan hari ini ya. Semoga berhasil dan sukses Bu Doris. Terima kasih, Bu. Izin melaksanakan coaching dulu ya, Bu ya. Monggo Bu Doris, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ibnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doris. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Ibnu? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat ya, Pak. Doris gimana, Bu? Alhamdulillah sehat juga, Pak Ibnu. Terima kasih Pak Ibnu sudah meluangkan waktunya hari ini ya. Akhirnya kita bisa bertemu bertatap muka ya, Pak ya. Setelah sekian lama kita pakai daring. Mohon maaf Pak Ibnu sebelumnya, dalam coaching ini saya tidak akan selalu menatap Pak Ibnu. Saya akan mencatat kata kunci dari Pak Ibnu menggunakan laptop ini. Mohon izin ya Pak Ibnu ya. Terima kasih Pak Ibnu. Pak Ibnu, dalam coaching sore hari ini kira-kira ingin berbicara soal apa ini? Itu Bu, saya itu kurang bisa mengatur dalam hal gimana ya, mengatur waktu, Bu. Istilahnya itu saya kurang disiplin dalam memanage waktu seperti itu. Baik, Pak Ibnu sore hari ini ingin membicarakan
membicarakan soal disiplin waktu. Seperti itu nggih Pak Ibnu ya. Baik Pak Ibnu, sekarang apa yang ingin Pak Ibnu dapatkan di akhir pertemuan coaching hari ini Pak Ibnu? Jadi kalau saya sih ingin saya bisa mengatasi ketidakdisiplinan waktu saya Bu. Selama ini kalau saya ada apa-apa saya pasti gara-gara karena alasan kurang disiplin waktu itu nanti efeknya ke diri saya sendiri seperti itu Bu. Nah harapannya setelah coaching ini saya bisa disiplin dalam waktu seperti itu. Baik Pak Ibnu, dalam coaching sore hari ini di akhirnya Pak Ibnu ingin mencari solusi bagaimana bisa mengatasi ketidakdisiplinan waktu yang selama ini Pak Ibnu alami. Seperti itu ya Pak Ibnu ya. Iya Bu. Ya. Menurut Pak Ibnu sering ketidakdisiplinan waktu itu seperti apa ya? Ini Bu, saya ya itu Bu, seperti yang tadi saya yang tadi saya bicarakan karena saya kurang dalam disiplin memanage waktu itu berakibat pada saya sendiri. Jadi saya akhirnya efeknya kepada diri saya, entah itu karena kecapean, entah itu akhirnya tergesa-gesa seperti itu Bu. Jadi yang saya contohnya aja kemarin saja Bu, itu kemarin kan ada deadline pembuatan soal Bu. Saya ngajar matematika di SMP kan Bu ya, itu ada deadline soal untuk SAS Bu. SAS semester ini di deadline kemarin, misal deadline-nya itu besok Bu ya. Biasanya Bu ya, kalau saya melihat deadline itu saya akan mengerjakan H-2 atau H-1 seperti itu Bu. Nah karena apa ya, kalau belum waktunya itu saya belum ada gairah untuk mengerjakan seperti itu Bu. Jadi nanti akhirnya saya sering menunda-nunda dan akhirnya ya seperti itu efeknya ke saya sendiri. Nah itu pas kejadian kemarin deadline soal itu saat saya mengerjakan hari H-1 itu saya kebetulan ada tugas dari Ibu Wakil Kurikulum Bu. Untuk apa itu saya lupa disuruh apa. Nah akhirnya saya pending dulu, saya tutup tugas soal itu, terus akhirnya saya melaksanakan tugas dari Ibu Wakil Kurikulum tersebut. Nah karena saya dapat tugas baru, akhirnya tugas SAS saya itu lupa hari itu. Nah rencana saya akan kerjakan nanti malam seperti itu. Nah, setelah di rumah lupa dengan keluarga, akhirnya saya nggak mengerjakan. Nah akhirnya besok saat diingatkan saya gelagapan. Nah akhirnya efeknya kepada diri saya seperti itu Bu. Terima kasih atas jawabannya ya Pak Ibnu ya. Tadi penangkapan saya menurut Pak Ibnu tentang ketidakdisiplinan waktu itu karena Pak Ibnu kurangnya memanage waktu ya Pak ya. Terus kemudian ada tugas baru yang kemudian mengakibatkan tugas yang dulu malah tidak dilaksanakan. Betul seperti itu ya Pak Ibnu ya. Nah, dari permasalahan Pak Ibnu tadi itu kira-kira Pak Ibnu sudah melaksanakan apa untuk mengatasi hal tersebut Pak? Kalau yang sudah saya laksanakan itu ini Bu, saya itu sudah kalau sudah ada tenggang waktu itu saya sudah berusaha, intinya saya sudah berusaha agar mengerjakan saat itu juga. Tapi kalau sudah ada deadline seperti itu Bu, yang sudah dikasih, akhirnya pikiran saya itu ingin untuk menunda-nunda seperti itu. Jadi usaha yang ingin saya laksanakan effortnya itu kurang. Jadi
usahanya itu ya kurang karena masih lama kok seperti itu Bu. Jadi akhirnya yang tadinya ingin mengerjakan hari itu kepending lagi, ingin mengerjakan kepending lagi, nanti sudah masih lama kok. Nah, akhirnya seperti yang tadi saya bicarakan, saat mau mengerjakan kebetulan ada tugas baru, akhirnya sampai deadline belum dikerjakan seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Usaha tindakan yang dilaksanakan Pak Ibnu sudah bagus sekali Pak Ibnu. Kemudian Pak Ibnu, kalau diangkakan nih, diskalakan, kan yang terbaik itu pastinya angka 10 ya Pak ya. Itu tindakan yang sudah pernah dilaksanakan Pak Ibnu itu di angka berapa? Kalau tindakan 1 sampai 10 mungkin saya masih di angka 6 ya Bu ya. Angka 6 itu usaha saya, 4 itu yaitu ingin menunda-nundanya itu Bu. Jadi karena kehalang tundaan seperti itu akhirnya yaitu distrak, akhirnya nggak saya kerjakan seperti itu. Baik Pak Ibnu, angka yang sudah angka 6 buat rencana yang angka 6 buat tindakan yang sudah dilaksanakan ya Pak Ibnu ya. Kemudian skala berapa yang ingin Pak Ibnu capai? Saya sih sebenarnya ingin ya nggak terlalu muluk Bu ya. Saya ingin di angka 8, jadi usaha saya itu agak lebih dan langsung dikerjakan seperti itu. Oke, harapannya ke depan itu di angka 8 ya Pak Ibnu ya. Kemudian rencana apa nih yang akan dilaksanakan Pak Ibnu dalam menangani permasalahan tersebut? Kalau rencana sih Bu, kemarin saya itu ya Bu ya, melihat pelatihan, mengikuti pelatihan Bu, mengikuti pelatihan guru itu. Si panitia, si pembuat pengisi acara itu membagikan kertas merah, kuning, hijau itu sticky note Bu ya. Membagikan sticky note ke peserta, salah satunya kepada saya gitu. Nah, di sticky note itu saat saya menempelkan di meja saya itu Bu, oh ini sebenarnya bisa membuat mengatasi manage saya Bu ya. Nah, saya rencananya sih dari inspirasi itu saya ingin menuliskan agenda-agenda saya setiap harinya Bu. Misal nih saya datang ke kantor jam 7 seperti itu Bu ya. Nanti sebelum saya memulai aktivitas pembelajaran saya akan menuliskan Bu, mungkin kegiatan seharian ini saya akan melakukan apa di sticky note itu Bu. Kegiatannya rutin, kemudian sampai saat saya pulang. Nah, sebelum saya pulang mungkin nanti saya akan checklist satu persatu Bu. Nah, jika belum dan diusahakan setiap checklist itu sudah terchecklist semua gitu Bu ya. Nanti dari situ mungkin disiplin waktu saya itu tidak terlalu menyepelekan tugas-tugas yang berat. Terima kasih Pak Ibnu. Pak Ibnu tadi berbicara rencana kedepannya mau apa? Itu tanggapan saya. Baik Pak Ibnu, rencana kedepannya Pak Ibnu ingin menuliskan agenda-agenda setiap hari ya Pak di sticky note tadi ya. Kemudian Pak Ibnu, kira-kira Pak Ibnu ingin mendapatkan bantuan atau dukungan dari siapa nih berdasarkan rencana ke depan tadi dengan menuliskan agenda-agenda setiap hari tadi? Kalau saya sih sebenarnya bantuannya itu dari mungkin dari sendiri. Nanti saya butuh sebagai teman atau rekan evaluator saya nantinya agar saat saya belum mencapai target itu saya masih diingatkan seperti itu. Karena ya
kalau Bu Doris mungkin tidak bisa, mungkin saya butuh bantuan dari teman saya yang memang benar-benar disiplin, agar bisa memberikan semisal salah satu agar bisa menanggulangi ketidakdisiplinan. Baik, terima kasih Pak Ibnu. Tadi Pak Ibnu ingin mendapat bantuan atau dukungan itu dari teman ya, maupun saya untuk mengingatkan seperti itu ya Pak ya. Oke Pak Ibnu. Pak Ibnu, kita sudah berbicara panjang lebar nih Pak Ibnu sore hari ini. Nah, di akhir coaching ini apa yang sudah Pak Ibnu dapatkan? Yang saya dapatkan di coaching ini tadi ya Bu ya, langsung dari benak saya bahwa ide-ide itu sebenarnya sudah saya alami seperti itu Bu. Namun karena proses coaching ini saya terinspirasi dari kegiatan pelatihan tadi ya, akibat dari percakapan seperti ini Bu. Harapannya sih ya nanti saya bisa tetap menanggulangi ketidakdisiplinan waktu ini Bu. Baik Pak Ibnu, harapan Pak Ibnu ingin menanggulangi ketidakdisiplinan waktu ya yang selama ini Pak Ibnu alami. Oke. Oh ya Pak Ibnu, untuk menentukan kapan kita akan bertemu lagi, kira-kira rencana yang Pak Ibnu tadi katakan itu akan dilaksanakan kapan Pak Ibnu? Kalau bisa sih secepatnya Bu. Saya akan melaksanakan mulai besok mungkin Bu. Kalau besok nggak bisa mungkin lusa. Tapi kalau evaluasi kepada jenengan mungkin 3-5 hari Bu kalau bisa seperti itu. Baik Pak Ibnu, kita akan bertemu lagi 3 atau 5 hari ke depan ya Pak Ibnu ya. Sebelum saya tutup coaching sore hari ini Pak Ibnu, saya ingin tahu nih perasaan Pak Ibnu setelah melaksanakan coaching sore hari ini bagaimana? Alhamdulillah Bu, terasa lega, terus kemudian solusi-solusi itu muncul, terus kemudian saya lebih tertantang lagi agar saya bisa menyelesaikan apa yang biasa, masalah yang biasa saya hadapi seperti itu. Terima kasih Pak Ibnu atas waktunya sore hari ini ya Pak Ibnu. Sami-sami Bu. Saya tutup coaching sore hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Doris, gimana nih dengan coaching yang sudah Bu Doris laksanakan? Alhamdulillah Bu, coaching yang saya laksanakan itu berjalan lancar dan sesuai harapan saya Bu. Nah, Bu Doris, setelah Bu Doris melakukan coaching, ada yang perlu kita diskusikan nih ya? Boleh Bu, silakan. Sebelum observasi, Bu Doris menilai sendiri bahwa Bu Doris perlu meningkatkan kompetensi Bu Doris dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dan demikian Bu Doris, Betul Bu. Nah, setelah melaksanakan coaching, Bu Doris bagaimana menilai kompetensi tersebut? Kemudian jika dianggarkan, Bu Doris sudah berada di angka berapa? Baik Bu, kemarin saya sudah melaksanakan coaching. Dalam melaksanakan coaching tersebut, saya sudah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach Bu. Alhamdulillah sudah mengalami peningkatan Bu. Yang tadinya itu saya harus berulang-ulang, itu kemarin alhamdulillah lancar. Kemudian bisa ini Bu, coach tersebut bisa bercerita banyak Bu berdasarkan pertanyaan berbobot yang saya ajukan tadi. Apa yang membuat Bu Doris menilai demikian? Ya Bu, yang membuat saya menilai demikian itu karena coaching kemarin itu akhirnya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan saya. Coach juga menjadi terbuka dalam mengutarakan masalahnya. Kemudian Bu, tadi kan diangkakan ya Bu, alhamdulillah itu sekarang saya berada di angka 8 sesuai dengan harapan saya Bu. Wah, berarti ya Bu Doris ini sudah mengalami peningkatan. Alhamdulillah Bu. Saya menangkap bahwa Bu Doris sudah berhasil meningkatkan kompetensi
memberikan pertanyaan berbobot kepada Koci. Jadi tadi saya menangkap Bu Doris sudah bisa menggali Koci untuk terbuka dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Ya, Betul seperti itu, Bu. setelah saya mengamati coaching yang dilakukan Bu Doris, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu Doris? Boleh, Bu, silakan. Setelah saya mengamati coaching yang Bu Doris lakukan, saya sudah melihat Bu Doris sudah melakukan kegiatan coaching dengan alur tirta. Di situ Bu Doris sudah menanyakan tujuan, kemudian sudah mengidentifikasi masalah dengan baik, kemudian Bu Doris juga sudah menanyakan rencana ke depan kepada Koci, kemudian Bu Doris juga sudah menanyakan bagaimana tanggung jawab Koci selanjutnya. Nah, setelah itu Bu Doris juga dapat mengajukan pertanyaan berbobot kepada Koci. Itu demikian Bu Doris. Betul, Bu. Saya sependapat dengan pengamatan yang dilaksanakan oleh Bu Kuswati. Alhamdulillah, Bu, kemarin dalam coaching memang saya sudah menerapkan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah dari Koci, serta menanyakan rencana serta tanggung jawab dari Koci. Baik Bu Doris, namun demikian saya masih melihat ada beberapa hal yang perlu Bu Doris tingkatkan. Di sini terutama pada mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Bu Doris sudah bagus, namun masih perlu ditingkatkan dalam pemilihan kata atau diksi kalimat-kalimat terbuka yang diajukan kepada Koci, sehingga Koci dapat lebih baik lagi menggali potensinya dan mengungkapkan apa yang menjadi solusi bagi dirinya. Seperti itu, Doris. Ya. Bagaimana Bu Doris? Bu, memang itu salah satu kelemahan saya dalam coaching, Bu. Saya itu dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu kurang dalam menggunakan kalimat terbuka, Bu. Nah, apa rencana dan tindakan Bu Doris selanjutnya? Baik, Bu, rencana ke depan itu saya akan belajar lebih lagi tentang kalimat terbuka, Bu, baik itu lewat sosial media maupun lewat teman sejawat, supaya saya itu bisa menggunakan kalimat terbuka dalam segala hal, Bu. Baik Bu Doris, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang oleh Bu Doris, tindakan apa yang akan Bu Doris lakukan untuk meningkatkan lagi performa Bu Doris tersebut? Kapan, di mana, dan kira-kira siapa yang akan membantu Bu Doris? Kalau kapan dalam melaksanakan rencana saya tadi, Bu, itu saya akan laksanakan secepatnya, Bu. Karena kan tadi saya belajar lewat sosial media ya, Bu, itu bisa saya laksanakan setiap saat ketika saya itu ada waktu luang, itu akan saya belajar lewat sosial media. Sedangkan dengan rekan sejawat itu akan saya laksanakan secepatnya, Bu, karena memang menggunakan kalimat terbuka itu sangat penting dalam coaching. Kalau di mananya itu otomatis karena dengan rekan sejawat, Bu, itu saya akan laksanakan di sekolahan. Kalau yang sosial media itu di mana saja saya bisa melihat atau belajar tentang kalimat terbuka. Saya kepingin bantuannya dari semua warga sekolah, Bu, baik dari teman sejawat maupun dari kepala sekolah. Wah, sangat baik Ibu Doris. Nah, terakhir ini Bu Doris, apa yang Bu Doris peroleh dari diskusi kita kali ini? Ya, Bu, alhamdulillah, Bu, dari diskusi kali ini yang saya peroleh itu akhirnya saya mendapat banyak ilmu nih, Bu, juga wawasan, serta tadi juga ada masukan juga dari Bu Kuswati. Mungkin selama ini kan saya tidak mengetahui kekurangan saya, Bu. Dengan adanya di sini saya jadi tahu kekurangan saya, kemudian saya juga bisa mencari solusi
ini solusi sendiri atas kesalahan saya seperti itu. Baik Bu Doris, terima kasih. Kita sudah berdiskusi untuk perkembangan Bu Doris. Semoga ini membantu Bu Doris. Amin. Mungkin cukup dulu ya Bu Doris untuk diskusi kita kali ini. Terima kasih dari saya. Selamat dan sukses untuk Bu Doris. Amin, amin Bu. Terima kasih juga buat Bu Kuswati ya yang sudah mendampingi dan meluangkan waktunya untuk saya. Terima kasih Bu sekali lagi. Sama-sama Bu Doris.